居然破千了！通常练气境值都破。 Cerita diawali Suju yang sedang mencoba meninju mesin pengukur kekuatan. Di sana Xiami terkejut ternyata pukulan milik Suju dapat menembus ribuan. Padahal ia masih di ranah pemurnian energi. Bahkan kultivator ranah kondensasi puncak bakat kurang lebih 4000. Apalagi kekuatan tinju milik Suju mencapai 5 ton dan itu setara dengan kekuatan ranah pembentukan inti. Selesai memperlihatkan kekuatannya Suju, Zou bilang kalau kemampuan Suju masih tergolong jauh dari rekan-rekannya. Jelas mendengar komentarnya Zou, Xiami agak kaget. Ya wajar saja sih, kesenjangan kekuatan di antara Suju dan rekannya cukup jauh. Walaupun begitu, Zou tetap menyemangati Suju serta menasihati supaya dirinya tidak sombong. Mungkin faktor Zou berkata seperti itu agar harga diri seorang militer tidak diremehkan. Seandainya Suju tahu akan bakatnya, bisa jadi ia semakin menjadi-jadi atau menyombongkan dirinya. Maka dari itu sikap yang ditunjukkan Zou sama persis dengan Shen Mengsu dan Yu Yihan. Lalu mereka berdua mengantarkan Suju ke ruang uji ranah kultivasi. 我知道我天赋不好，绝不拖队友后腿。快上了！打他！ Kemudian latar berpindah ke apartemennya Sujiyu. Di sana Shen Mengsu sedang kesal karena kalah dari permainan video game. Sampai dirinya greget melihat player yang begitu toksik sekaligus ingin baku hantam ke player tersebut. Melihat hal itu, Yu Yihan dibuat tak habis pikir dengan sikapnya Shen Mengsu. Nih anak kenapa ya? Tak lupa Yu Yihan menyuruh Shen Mengsu untuk tetap tenang dan menjaga sikapnya. Di sisi lain Shen Mengsu merasa sedih, bukan dimarahin Yu Yihan, melainkan ia sedih karena rindu sama Sujiyu. Sebab semenjak Suju pergi beberapa hari yang lalu, Shen Mengsu tak bisa bebas berpergian seperti dulu. Ya kalian tahu sendiri kan, larangan bumi luhur sangatlah ketat bagi kultivator dunia lain. Mau tidak mau mereka berdua harus menunggu kepulangan Sujiyu sambil mengingat kenangan saat jalan-jalan di tengah kota. 不知道他在那边怎么样了。 Sujiu. Setelah itu kita diperlihatkan Suju yang berada di dalam ruangan tes kultivasi, ditemani sama Zou sebagai pemandu dari tes tersebut dan memberikan beberapa cara atau panduan untuk melakukan tes kultivasi kepada Sujiyu. Bukan hanya itu saja, Zou sengaja mengiming-imingi gaji yang akan diberikan pada Sujiyu bila ia mampu naik kerana pemurnian energi lapisan 9 dengan gaji pokoknya 100.000. Mendengar godaan dari Zou, seketika itu Suju senang akan gajinya tersebut. Setidaknya gaji tersebut bisa ia gunakan untuk membayar cicilan kredit motornya yaitu Supra. Sekiranya semua sudah siap, Zou menyuruh Suju untuk menyerap batu spiritual sebisa mungkin. Lalu Xiami mengaktifkan formasi pengumpulan spiritual. Di saat batu spiritualnya dikeluarkan, Xiami terkejut karena tanpa mereka sadari Sujiyu mampu menyerap 3 batu spiritual sekaligus. Kemudian menyuruh Xiami meningkatkan output energi spiritual sampai terjadi fluktasi pada tubuhnya Sujiyu, mengakibatkan permukaan kota mengalami guncangan akibat efek fluktasi tersebut. 提高到成鹰境的档次。
这就是灵气潮汐。加大灵石输入。队长，我们的灵石都被这小子耗光了。测试结束，测试结束。 Melihat situasinya tidak memungkinkan, Zhou memerintahkan Xiaomi menghentikan tes tersebut, sekaligus memasukkan file ujian milik Suju ke berkas rahasia tingkat SSSS dan menyuruh semua rekannya untuk tidak membocorkan data tersebut. Jika ada yang membocorkannya, maka tersangka itu akan didakwa hukuman berat sebagai kasus pengkhianatan negara. Dengan serius mereka semua siap merahasiakan momen tersebut. Setelah selesai tes kultivasi, Suju bertanya mengenai hasilnya. Namun bukannya dijawab, Zhou malah menatap Suju sangat tajam. Jelas membuat Suju merasa pesimis akan tatapan itu. Ya bagaimana lagi, Suju pernah merasakan tatapan dingin ketika bersama Shen Mengsu dan Yu Yihan saat berlatih. Lalu Suju bertanya mengenai kualifikasinya yang terbilang buruk. Bahkan gurunya yaitu Shen Mengsu dan Yu Yihan bilang kalau dirinya memang tak bisa diharapkan. Walaupun begitu, Suju berharap kalau ia bisa lulus. Mendengar pernyataan dari Suju, tentu Xiaomi dibuat heran. Astaga naga kidos. Kemudian Zhou menjawabnya kalau dirinya lulus dengan hasil pas-pasan. Mengetahui hal itu, Suju sangat senang dan bertanya tentang gaji yang bakal ia dapatkan sambil memancarkan wajah berbinar-binar kepada Zhou. Dan 也就是说，我过关了啊？那以我的资质，能领film pun bersambung.